Di dunia ini tidak ada satu komunitas keagamaan yang memiliki bukti naskah Alkitab atau kitab suci mereka yang begitu akurat kecuali Yahudi dan Kristen. Ini fakta. Nah, oleh karena itu, kenapa biasanya orang atau alasan ya yang dikemukakan oleh banyak penuduh Alkitab bahwa Alkitab itu dipalsukan? Itu sangat sederhana sekali pemahamannya. Banyak orang-orang yang mengaku katanya pendeta, ahli bahasa Ibrani, ada yang mengaku sebagai mantan lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kan sudah beredar di internet itu. Tapi kalau dilihat argumentasinya itu dangkal sekali. Masa yang terbaru itu seorang ibu perempuan katanya Parakletos dalam bahasa Arab itu Ahmad, mana ada itu? Gitu? Yang seperti ini dengan mudah kita bisa membantah. Kalau era tahun 90-an itu kan belum eranya Google. Anda mau cari Alkitab bahasa Arab itu mesti pergi ke Kairo dulu. Pergi ke Syria dulu saya dapat Alkitab bahasa Arab. Sekarang Anda cari di Google tulis Arabic Bible, muncul itu. Terbitan Libanon, Beirut, Darul Kitabil Muqaddas di Syarqil Ausat, ya, Lembaga Alkitab Timur Tengah. Lalu ada Darul Kitab Al-Muqaddas fi Qahirah dari Kairo. Itu online dan bisa di-download. Dengan mudah Anda bisa mengcopy itu dan kemudian kita bagikan. Sangat mudah. Begitu pula Alkitab bahasa Ibrani. Kita dengan sangat mudah klik saja itu Hebrew Bible, akan muncul di situ. Bukan hanya edisi Kristen, edisi Yahudi, edisi Kristen, untuk kitab yang kita sebut Perjanjian Lama, itu dengan mudah bisa kita cari. Kurang apa sekarang era ini? Tapi kira-kira 15 tahun yang lalu Anda nggak bisa membayangkan seperti ini. Nah, sekarang ini anak-anak muda kita itu butuh pendampingan. Sebab begini, saya kadang-kadang melihat sering kali ya, yang menjadi style hamba-hamba Tuhan itu kadang-kadang tidak cocok untuk kebutuhan masyarakat itu. Majemuk kita. Banyak hamba-hamba Tuhan itu kan belajarnya dari pengkhotbah Amerika, dari pengkhotbah Eropa, kan? Kalau mengutip Alkitab itu selalu mengatakan King James Version, NIV. Nah, itu sumbernya salah paham. Bukan King James itu salah, bukan NIV itu kurang bagus, tidak. Itu terjemahan-terjemahan yang memiliki metode sendiri-sendiri, yang memiliki keabsahan. Tetapi kalau pendeta sudah tidak akrab dengan bahasa Ibrani, tidak akrab dengan bahasa kitab suci, tetangga kita menuduh, loh iya kan, kitab suci kan terjemahan bahasa Inggris, karena Kristen nggak punya bahasa aslinya, gitu. Akibatnya apa? Kalau Alkitab yang kita beritakan itu sudah tidak dipercaya, beritanya apalagi? Akibatnya kekristenan itu hanya muter ada sekitar orang-orang Kristen, tidak pernah terseberangkan keluar pesan-pesan firman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu yang menjadi alasan tujuan kitab suci itu hanya dari terjemahan ke terjemahan. Nah, kalau terjemahan ke terjemahan, misalnya Alkitab terjemahan Lai tahun 74 dibandingkan dengan Alkitab terjemahan lama Klinkert dan Bode tahun 1950-an. Nah, ini beda teksnya. Coba kita bandingkan, misalnya gitu kan. Bahasa itu kan setiap zaman itu kan berubah. Coba dalam King James Version, rumusan baptis itu kan in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Nah, sekarang Ghost itu artinya hantu sekali. Makanya terjemahan terbaru New King James Version atau NIV atau American Standard Bible, Holy Spirit bukan lagi Holy Ghost. Apalagi sejak munculnya film Ghost itu tahun berapa itu? 2000-an kan? Itu langsung. Nah, padahal teks bahasa aslinya itu dari zaman ke zaman tidak berubah. Esto onomato patros keto iu keto aku pneumatos. Sama.
Besem Ha'ab Wihaben Ruah Hakodes. Sama teksnya Ibrani maupun Yunani, tidak beda. Apalagi kalau diterjemahkan tahun 1629 Cornelis Ruil bahasa Melayu, terjemahan tahun 1733 Lideker. Ya mesti aja bahasa Indonesia aja bergeser. Coba dulu kita mengatakan Allah kita heran dan besar. Heran waktu itu artinya takjub, tapi heran sekarang ini artinya gumun. Lu Gusti Allah kok gumun? Lu ini kan bukan kesalahan Alkitab, ini perkembangan bahasa Melayu. Kan begitu kan? Itu banyak yang begitu. Berikanlah tumpangan saudaramu dengan percuma. Waktu itu percuma itu artinya gratis, cuma-cuma. Tapi percuma artinya sekarang percuma ditolong, nggak tahu balas budi. Nah, contoh lagi, perkara. Pada waktu Alkitab diterjemahkan tahun 50-an, kata perkara itu artinya hal. Tuhan menyelidiki segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sekarang perkara itu bergeser maknanya jadi kasus. Perkara perdata, perkara pidana. Begitu orang selalu mengatakan kita tunggu Tuhan berperkara. Ini kan generasi jadul yang ngomong Tuhan berperkara ini. Anak-anak kita tidak mengerti lagi ketika mengatakan Tuhanlah yang berperkara. Loh, Tuhan kasusnya dengan siapa? Masa begitu kan? Nah, perkembangan bahasa ini terjadi pada konteks terjemahan, bukan di dalam konteks bahasa asli. Kita ini kalau membaca Alkitab, menghafalkan ayat emas dalam bahasa Indonesia, 30 tahun lagi nanti ayatnya berubah. Karena bahasa Indonesia terus bergeser kan. Contohnya kata korban. Korban itu ditulis dengan huruf O, Korban. Sekarang dalam terjemahan Alkitab edisi 2, huruf O diganti huruf U, kurban. Karena ketika bicara tentang kurban Kristus di Golgota, itu adalah pemberian Kristus yang terbaik untuk umatnya. Itu kurban. Dalam bahasa Indonesia bergeser. Korban sekarang artinya korban perkosaan, korban pembunuhan. Ini bahasa yang bergeser. Karena kita menggunakan bahasa itu tanpa kita mikir. Ya kan, itu kan alamiah sekali kan. Nah sekarang zaman now mulai kapan muncul kata itu? Kan belum setahun itu muncul kata itu, setahun yang lalu lah. Nanti kira-kira begitu salah seorang dari ibu-ibu pasangan muda itu beranak bulan ini atau bulan melahirkan, beranak anaknya dia tidak tahu asal usul kata-kata zaman now, nggak tahu lagi. Nah ini kemudian alih generasi yang mengakibatkan juga seiring dengan itu perkembangan bahasa. Tetapi kalau teks asli Alkitab dari zamannya para rasul, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemirus tidak berubah. Ada varian teks, iya, namanya semua naskah kuno. Nah kalau yang dipersoalkan terjemahan King James beda dengan terjemahan NIV, ya semua agama juga sama lah. Coba sekarang Prasasti Trengganu, kata Allah itu prasasti Islam tertua di Kelantan Melayu sana, diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Jadi Allah terjemahkan Dewata Mulia Raya karena pengaruh bahasa Sanskerta. Dewata itu ista dewata, dewa yang tertinggi. Nah coba sekarang kalau kita ngomong Allah itu adalah dewa yang tertinggi dan Islam marah. Ini proses perkembangan bahasa. Alkitab kita pada awal-awalnya ya itu antara pembentukan bahasa Melayu itu kata Deus itu dipakai untuk kata Theos. Nah kemudian variannya ilah, Allah, Tuhan, itu kan bahasa Melayu. Nama hari dalam seminggu misalnya, ini kalau kita lihat perkembangan Alkitab ya,
Dulu saya melihat mazmur dan nyanyian rohani itu di gereja-gereja Protestan. Sebelum itu terbit mazmur dan tahlil, itu kira-kira tahun 1800-an sekian sampai bertahan 1913 atau 14. Masih ada, dan itu di gereja-gereja di kalangan Ambon, di gereja-gereja GPM itu masih dipakai sampai tahun 70-an. Karena Klinke kemudian beberapa penerjemah kitab awal menerjemahkan Yesus itu dengan Isa Al-Masih, dan itu sah-sah saja, itu bahasa Arab kan itu. Isa Al-Masih itu artinya Yesus Kristus, itu bahasa Arab itu. Maka sampai sekarang orang Ambon ngomong Tuang Allah, Tuang Isa, ya kan? Tete manis itu menurut orang Ambon. Tete manis itu bukan opo-opo, itu bukan, nggak ada kaitannya. Itu ekspresi orang Ambon yang menghormati Yesus seperti ibunya yang manis, bapaknya yang baik gitu. Tete manis. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu asal-usul bahasa itu, langsung nuduh-nuduh itu sinkretis, itu apa, okultis, tidak ada urusannya. Itu bahasa. Nah oleh karena itu pedoman kita itu mesti bayi data semua sejarahnya mana. Nah coba kita lihat tolong di tes apa makalah yang pertama. Udah. Ya, coba Anda ini yang mana? Anda lihat ya gambar ini. Ini gambarnya siapa? Paus Yohanes Paulus II. Ini gambarnya siapa kira-kira? Rabi. Rabi Yahudi. Ini gambarnya siapa kira-kira? Teriak. Oh. Patriark Gereja Ortodoks di Yerusalem. Ini keduanya Kristen, ini Ortodoks, ini Katolik. Protestan nggak ada, di Timur Tengah Protestan nggak terlalu kuat di sana. Gereja-gereja yang kuat di sana itu adalah Ortodoks mayoritas, dan yang kedua Katolik. Nah ini adalah Yahudi. Ini imannya sama, ini nggak percaya Yesus. Jadi kan orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Orang Kristen ini Ortodoks percaya Yesus, Roma Katolik percaya Yesus, membaca kitab yang sama. Ini Yahudinya hormat pada kitab ini, Ortodoksnya hormat pada kitab ini, Katoliknya hormat pada kitab ini. Ini kitab apa kira-kira? PL. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi. Dan pertanyaannya, satunya tidak percaya Yesus, yang dua percaya Yesus, kok kitabnya sama? Pikiran. Artinya apa? Pemalsuan kitab itu isunya orang-orang bodoh, teman-teman. Coba orang tidak tahu data, hanya ngomong menirukan burung mincu sebelumnya, ya kan? Terus mengajarkan kemana-mana Alkitab palsu, mana datanya? Ini dahsyat kalau kita lakukan pembuktian seperti ini. Karena kalau Anda hanya ngomong ini Alkitab ini adalah benar, tidak berubah sebagaimana tercatat dalam Yesaya pasal sekian. Nah itu kan kitab kita, orang lain kan nggak mau tahu itu. Sama aja dengan misalnya kalau saudara sebelah mengatakan ini kitab Al-Quran yang terjaga. Nah itu kan dalilnya dia, bukan dalilnya Hindu atau Kristen. Jadi kalau kita membuktikan kebenaran Alkitab hanya dari bukti intern Alkitab, itu hanya orang Kristen yang percaya. Tapi kalau kita lihat ini gambar yang berbicara. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus, kitabnya sama dengan orang Kristen yang percaya Yesus. Berarti yang beda bukan pada teksnya, yang berbeda bukan pada naskahnya, tapi yang berbeda tafsirannya. Kan itu kan? Berarti Alkitabnya tidak berubah. Hanya orang Yahudi tidak percaya perjanjian baru. Dia hanya percaya perjanjian lama. Kenapa kok kita menyebutnya perjanjian lama? Kitab yang sama ini orang Yahudi menyebutnya bukan perjanjian lama, tapi Tanakh. Tanakh itu bahasa Ibrani singkatan dari Torah,
Nevim Ketuvim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Kitab yang sama oleh orang Kristen disebut dengan Perjanjian Lama. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Baru sudah datang. Lah Yahudi kenapa tidak menyebut Perjanjian Lama? Karena bagi mereka Perjanjian Baru belum datang, Mesias belum datang. Mereka sampai hari ini masih nunggu Mesias. Makanya mereka tidak mau kalau kitab suci kita yang Perjanjian Lama itu disebut Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru belum datang. Kenapa orang Kristen memberi judul Perjanjian Baru? Jadi mulai sekarang kalau kita membaca kita mesti holistik, ya toh? Karena Nabi Yeremia bernubuat, coba kita baca di Yeremia pasal 31 ayat 31 mulainya. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Inilah untuk pertama kalinya istilah perjanjian baru dalam makna umat perjanjian yang akan datang. Itu dinubuatkan. Brit Hakadasah, perjanjian baru. Tuhan akan mengadakan Brit Hakadasah, perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa ada dua? Karena pada zaman Nabi Yeremia, setelah kerajaan Daud sudah terpecah menjadi dua, wilayah utara Israel ibu kotanya Samaria, wilayah selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Kita teruskan ayat berikutnya. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, firman Tuhan. Perjanjianku yang telah diingkari itulah perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai itu melahirkan umat Allah yang lama, yaitu umat perjanjian lama. Terus nanti perjanjian baru itu diberikan bagaimana? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini menggambarkan dua perjanjian. Yang pertama ketika perjanjian Sinai, jari Tuhan menuliskan sendiri 10 hukum Tuhan lewat 2 loh batu. Tuhan berfirman, Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misraim Mibet Afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ditulis. Makanya digambarkan Musa dengan dahsyatnya menerima firman itu di Gunung Sinai, dengan kilat bersabung menyambar sampai orang Israel ketakutan. Tetapi kemudian perjanjian baru nanti akan ditulis, Tauratku dalam batin mereka. Maka Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api memasuki kepala para murid karena ingin menuliskan Tauratnya dalam loh hati, bukan loh batu lagi.
inilah konteks istilah perjanjian baru muncul. Sehingga istilah perjanjian baru itu menjadi kumpulan tulisan-tulisan rasuli yang ditulis oleh para saksi mata, yaitu murid-murid Yesus, mulai dengan Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Matius adalah muridnya Yohanes langsung dari 12 rasul. Markus adalah murid dari 70 rasul dan sekaligus muridnya Petrus. Lukas adalah murid dari 70 rasul sekaligus teman sekerja Paulus. Kemudian Yohanes adalah murid yang terkasih di antara 12 rasul. Semua itu adalah saksi mata dan kumpulan tulisan-tulisan para rasul yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut perjanjian baru. Bukan clear kan? Orang Yahudi nggak percaya perjanjian baru. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias bagi orang Yahudi. Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke Israel, kita tayangkan lagi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Anda dimanapun, ke toko buku manapun, ke tempat-tempat ziarah manapun di Israel, Anda beli Alkitab Ibrani, mau edisi Yahudi, mau edisi United Bible Society in Israel, isinya sama. Artinya apa? Tidak ada pemalsuan Alkitab itu. Misalnya kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4, mau kitab edisi Yahudi Tel Aviv Publishing misalnya, atau edisi Kristen United Bible Society in Israel, bunyinya sama. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mau diterjemahkan pakai bahasa Jawa, King James Version, NIV, Bali, Madura, bukan terjemahannya yang mesti dibandingkan. Terjemahan itu adalah untuk mendekatkan Alkitab pada pembaca yang berbeda, bukan sekedar terjemahannya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Inggris, menjadi bahasa Madura, ya. Tetapi teks aslinya itu yang dipentingkan. Karena apa? Karena memang Tuhan mengilhamkan firman-firmannya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi masalahnya, kalau orang Kristen harus nunggu ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani, ya tidak ke gereja. Kenapa? Alkitab ini kitab yang sangat-sangat luas. Beda dengan misalnya Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab dari satu zaman, satu bahasa, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, yaitu Muhammad. Ya kan? Mau cerita Abraham ya bahasanya Arab, meskipun zaman Abraham belum ada bahasa Arab. Mau cerita zamannya Daud, zamannya Salomo ya bahasa Arab, sekalipun Salomo nggak ngerti bahasa Arab karena bahasa Arab belum ada. Ya kan? Kan gitu kan? Tapi tidak mengurangi makna pewahyuan bagi seorang Muslim. Nah, bagi orang Kristen beda. Bahasa Ibrani di zamannya Nabi Musa itu beda dengan bahasa Ibrani setelah zaman pembuangan. Karena bahasa itu bergeser. Coba sekarang kita lihat ya. Bapak kenal nggak kira-kira bahasa yang dipakai nenek moyang kita abad ke-7 kira-kira? Bahasa Melayu loh itu. Dari mana kita tahu? Buka Google aja ketemu. Lalu Google tuh jangan buat main game, lihat data sejarah. Ya loh. Di Google kita bisa lihat misalnya Prasasti Kedukan Bukit, itu kan bahasa Melayu zaman Kerajaan Sriwijaya. Gambar prasastinya muncul, transliterasinya Inggris kadang-kadang juga muncul. Itu ditulis Dapunta yang naik di Sampau ngalap si daya terakhir. Apa yang ngerti artinya sekarang? Ini bahasa Melayu kira-kira 1200 tahun yang lalu. Ya toh? Sekarang kan tahun 2018. Itu kira-kira tahun 740 sekian. Berarti berapa ya? 2000 ya berapa tahun itu? Dikurangi
1300 tahun. Itu prasasti Sriwijaya itu. Dapun Tajang itu nama orang. Dapun Tajang itu nama orang. Naik itu enggak, siapa yang ngerti kata naik? Naik itu naik. Seperti kata baharu menjadi baru. Di Malaysia menjadi baru, di Indonesia jadi baru. Makanya dulu kita punya kitab suci Perjanjian Baharu. Geser bahasa itu. Di itu artinya apa? Di itu ya artinya di. Dapun Tajang naik di perahu. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar, tidak bertahan di bahasa Indonesia, tapi bertahan dalam bahasa Jawa. Ngalap berkait Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, mengejar berkahnya Mbah Yai itu loh. Ngalap itu mengejar. Sidayatra itu bahasa Sanskerta, artinya anugerah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ini bahasa udah bergeser. Seperti itu kira-kira Anda membayangkan Alkitab Perjanjian Lama. Zamannya Musa, seperti tercatat dalam 5 kitab Taurat Musa, mulai dari Kejadian, Bereshit, kitab Keluaran, El-Shemot, sampai kitab Ilih-Hadivarim atau kitab Ulangan. Itu zamannya Musa. Belum ada bulan yang namanya bulan Nisan, belum ada. Bulannya namanya Etanim, itu bulan untuk Nisan. Setelah pembuangan di Babel, baru muncul bulan Nisan. Sama dengan kira-kira zaman Sultan Agung. Sudah ada bulan Januari, Februari, belum ada. Kecuali orang Belanda. Orang Indonesia zamannya Sultan Agung, ya Suro Sapar, mulut, bakto mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya seperti itu bahasanya. Nah kira-kira zaman Mojopahit ada enggak mulut, bakto mulut? Belum ada. Bulan itu bulan Srawana. Hari itu misalnya Senin ya, Senin, Selasa, Rabu itu Anggara. Itu seperti itu. Sekarang orang ngerti Selasa. Zaman Majapahit belum muncul kata Selasa. Selasa itu pengaruh bahasa Arab. Yom Echad bahasa Ibrani, menjadi bahasa Arab Yaumul Ahad, hari Ahad. Terus jadi bahasa Jawa akad legi, akad kliwon, akad pon. Ya loh? Loh, coba kalau kita bedah bahasa sehari-hari kita ini rumit. Lah kok Anda mau menyerang Alkitab yang asalnya kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 95 Masehi. Pangkatmu opo Mas? Pinter apa? Pinter. Lu adanya modal Alkitab bahasa Indonesia itu nggak cukup karena ini sejarah panjang, gitu. Saya kalau ngomong begini tuh enak sekali, saya seneng sekali. Rasanya kalau muncul-muncul nih orang itu seneng sekali. Karena apa, itu ben kapok itu. Masa orang tuh ngeritik orang hanya sekedar jeplak tanpa bahan, tanpa data. Tapi yang lebih prihatin sekali, kenapa saya ngomongnya selalu menghentak-hentak begini? Karena orang Kristennya minder wadahit kompleks. Ini kata orang Belanda itu minder wadahit kompleks. Jadi ketika dikritik, nggak usah dijawab, ngalih. Kenapa begitu? Itu kesempatan untuk bersaksi loh, malah kok tinggal ngalih. Akibatnya apa? Kita hanya pinter bersaksi di sesama Kristen. Padahal justru itu orang sedang salah paham. Itu harus kita jelaskan. Soal dia percaya itu bukan urusan kita, itu urusannya Roh Kudus. Kan gitu. Tapi akibatnya kekristenan di Indonesia itu menjadi bahan dibully orang. Bahan disalahpahami orang. Kalau saya nggak mau disalahpahami. Saya jawab. Itu yang sudah saya lakukan, maka saya memberi kuliah di beberapa sekolah Islam ya, sejak tahun 98 itu. Sejak zamannya Cak Nur. Saya tidak istilahnya itu ya, dan waktu itu juga tidak banyak orang paham dengan yang saya lakukan. Saya kenapa tidak menjadi pendeta sampai hari ini? Saya nggak mau memang. Karena apa?
Kalau saya menjadi pendeta, skopa saya terbatas pada Kristen. Gitu. Itu satu yang saya lakukan. Karena apa? Banyak karya di luar yang harus disuarakan. Kalau semuanya orang ke dalam, nggak ada yang mewakili kita ngomong ini. Kita bicara tentang wibawa Kristen di luar gereja. Maka saya kalau ngomong yang meyakinkan sekali, memang yakin kok. Meyakinkan sekali, yang ngomong aja yakin. Ngomongnya mesti meyakinkan. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Nah, supaya kita lihat bagaimana fakta-fakta itu ya. Nah, nih kira-kira. Ini Alkitab kita, ini belum terlalu kuno ini. Abad 10 tahun 1000 ini. Zamannya Kerajaan Diabalitung Jawa Tengah itu. Ini Alkitab kita terkuno sebelum ditemukannya The Dead Sea Scrolls. Hurufnya masih segitiga-segitiga, ini huruf Ibrani kuno ini. Ini disimpan di Museum Israel. Banyak orang ke Indonesia setiap tahun pergi ke Israel tapi tidak pernah masuk museum. Saya setiap tahun pergi ke Israel. Tetapi kalau saya nggak masuk museum, nggak mau saya bimbing. Ngapain hanya pindah ibadah, tempatnya pindah aja. Oh, apanya? Anda berdoa di Jember, berdoa di Banyuwangi, berdoa di Israel, Roh Kudusnya sama juga. Bukan berarti kalau Anda berdoa di Israel itu lebih makbul, enggak juga. Roh Kudus itu kan roh yang bekerja di seluruh dunia. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Gak ada dikatakan Israel saja, gak ada itu. Jadi kalau kita pergi ke Israel harus menilai lebih, bukan sekedar pindah tempat ibadah, pindah tempat KKR, enggak. Harus kita lihat ini loh, kita punya kitab suci yang ribuan tahun masih terpelihara itu. Ini yang namanya naskah Masoretik. Biasanya terjadi 3 kolom. Naskah Masoretik itu ada 3 jenis. Yang pertama naskah Aleppo, kira-kira abad ke-10 ya. Lalu naskah Leningrad itu ditemukan di Rusia, dan naskah Denisa yang ditemukan di sinagoga Ben Ezra di Kairo. Ketiga naskah ini kira-kira asalnya dari abad ke-10 menjadi naskah tertua yang dikenal di seluruh dunia sebelum ditemukannya The Dead Sea Scrolls. Nah, setelah ditemukan The Dead Sea Scrolls, kita punya naskah lagi yang lebih tua. Jadi yang namanya Alkitab terjemahan lama, kan diterjemahkan sebelum tahun 47 itu. Alkitab King James itu semua dasarnya penerjemahan itu. Kemudian setelah ditemukannya naskah Laut Mati, nah ini bentuknya naskah. Yang pernah ke kafe saya pasti tahu ini. Tapi yang di kafe itu replika, ini aslinya. Aslinya di Museum Israel, ya. Shrine of the Book. Ini kitab Nabi Yesaya, perhatikan di sini seperti tempayan yang terbalik. Karena gulungan-gulungan itu ditemukan di tempayan oleh seorang gembala Bedouin, namanya adalah Muhammad Al-Tib. Ini yang melingkar ini, ya seperti ini gulungannya Alkitab dulu. Dari kulit binatang ini. Di melingkar ini dibuatkan shrine, dibuatkan istana untuk kitab suci. Panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Setelah diuji dengan uji karbon, zat radioaktif aktif, ya, itu ternyata usianya dari tahun 150 sebelum Kristus. Lu apa nggak hebat itu? Kita punya kitab suci yang berasal dari tahun 150 sebelum Kristus. Ayo sekarang, di mana orang memiliki harta karun seperti ini? Lah kok tidak kita banggakan, malah kita minder kalau ditanya. Kan itu aneh ini, yang kelainan siapa ini? Yang nuduh apa yang dituduh? Atau dua-duanya? Satunya kelewat pede, satunya kelewat minder. Iya toh? Ini Alkitab saudara-saudara. Coba, Borobudur itu dibangun tahun berapa? Tahun 800 setelah Masehi. Itu aja sudah heboh. Nah ini tahun 150 sebelum Masehi kok enggak heboh. Di Indonesia itu
pameran itu manuskrip Al-Quran dari zamannya Hamzah Fansuri, itu sudah heboh. Subhanallah, ini Al-Quran dari zamannya Hamzah Fansuri. Teman-teman saya orang-orang Kristen itu dari Kupang sana ikut-ikut ngomong luar biasa, Pak. Apa nih luar biasa? Itu zaman Londo itu apa luar biasa? Itu zaman Londo itu tidak luar biasa. Prasasti lebih tua dari itu masih ada. Kamu tidak ngomong luar biasa? Prasasti Kutai itu ditemukan di Mulawarman, zamannya Mulawarman di Kalimantan. Itu abad keempat. Makanya dibuat ukuran prasejarah dan sejarah kita sejak abad keempat. Lah ini abad pertama sebelum Masehi kok orang Kristen tidak ada yang mulutnya mengatakan haleluya, puji Tuhan, kok tidak ada. Kan aneh kan? Karena kita tidak mengenal keunggulan iman Kristen sendiri, masalahnya. Nah, setelah ditemukannya teks Laut Mati ini tahun 1947, maka dibandingkan antara naskah Qumran dengan naskah Masoretik, ya seperti Anda bandingkan terjemahan baru Indonesia dengan terjemahan lama, itu beda apa enggak? Beda. Itu saja. Bahwa terjadi varian teks itu wajar, saya tunjukkan ada varian teks. Namanya naskah kuno. Tapi persoalannya, orang lain punya nggak bukti yang kayak begini? Kok suka ngeritik-ngeritik sekarang? Nggak punya. Makanya Paus menghormati ini yang Katolik, Patriark Ortodok menghormati ini yang Kristen Ortodok, tapi Rabi Yahudi juga menghormati ini karena kitab bersama. Bahkan untuk Taurat, ya, itu kitab bersama 3 agama besar. Islam nggak termasuk. Dua agama dan 1 agama yang enggak besar satunya, kecil sekali. Dan 3 agama besar, kalau saya salah bicara. Yahudi, Kristen dan Samaritan. Jadi orang Samaria itu kitabnya itu sampai sekarang masih ada. Samaria yang baik hati itu loh, ketemu Yesus di ceritakan Injil Lukas. Itu kan komunitasnya masih ada sampai hari ini. Dia hidup di Nablus, yaitu wilayah otoritas Palestina, ya. Mereka punya Taurat namanya Taurat Samaria, sampai sekarang masih eksis. Nah, orang Yahudi itu menghormati Qumran, orang Kristen menghormati Qumran, karena itu adalah temuan sejarah yang luar biasa, dan itu yang dijual sebagai aset turisme sekarang oleh orang Yahudi. Nah, apa perbedaannya? Salah satunya perbedaan cara penulisan, nanti kita akan lihat, dan juga ada varian-varian teks, sehingga nanti ada perbedaan misalnya antara terjemahan NIV dengan King James. Tapi sekalipun ada varian-varian teks atau perbedaan teks yang jujur kita akui, tidak mengubah makna keseluruhan dari firman Tuhan. Ini luar biasa. 2000 tahun lebih loh ini. Jangan disamakan loh, kita ngomong ada temuan dari zaman Mojopahit aja sudah luar biasa, ini kuno sekali. Kuno apanya? Itu baru abad ke-14 kok kuno. Di Timur Tengah yang begini nggak kuno itu. Banyak itu temuan-temuan Fir'aun, piramid itu semua, dan itu ternyata temuan arkeologi Mesir itu juga muncul dari seorang yang meneliti pertama kali penemuan batu Rosetta di zaman Napoleon Bonaparte. Seorang Katolik yang cerdas, namanya adalah Francis Champollion. Tanpa itu orang tidak ngerti sejarah Timur Tengah, semua sakit ingatan. Dari mana asalnya? Saya kasih sedikit aja. Itu pernah kita gelar di Malang Raya Partnership 2 tahun lalu. Jadi kajian kayak gini di Malang udah biasa. Di Banyuwangi baru kali ini kan. Di Malang udah biasa ini. Kajian kayak gini di Malang udah biasa. Ya, makanya tujuan saya itu, saya itu waktu itu jengkel dengan penulis Prancis yang masuk Islam. Soal dia mau masuk Islam, masuk Hindu itu kan bukan urusan saya. Tapi biasanya ketika orang pindah agama itu terus menjelek-jelekan agama lamanya, itu penyakit itu. Saya nggak mau model seperti itu. Kita mau bersaksi elegan dengan bukti-bukti sejarah. Pengalaman itu untuk lingkungan sendiri aja lah. Karena apa yang Anda alami itu belum tentu dialami orang lain, subjektif itu. Roh Kudus bisa menggunakan pengalaman
rohani, pengalaman pribadi kita. Tapi pengalaman setiap orang tidak bisa dipukul rata untuk dijadikan ajaran. Ya kan? Nah, kita akan lihat temuan laut mati. Sebelum Qumran itu ditemukan tahun 1947, rintisan pertama arkeologi Alkitab itu ketika Napoleon menginjakkan kaki mereka di Mesir, menemukan sebuah batu di desa Rasid. Makanya dinamakan batu Rosetta Stone. Nah, kalau Anda belajar Alkitab kan nggak pernah ngomong Rosetta Stone, Qumran, nggak pernah ngomong kan? Karena yang kita pelajari norma-norma Alkitab, bukan sejarah Alkitab dengan segala keunggulan warisan historis arkeologisnya. Itu terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Mesir kuno dalam tulisan hieroglif. Hiero itu artinya suci, huruf suci. Itu dipakai di lingkungan kuil-kuil Firaun. Yang kedua, huruf bahasa Mesir kuno yang ditulis dalam aksara demotik, huruf untuk orang rakyat kebanyakan. Maka demotik itu hurufnya rakyat, seperti demokrasi, kekuasaan rakyat. Dan yang ketiga, itu bahasa Yunani. Orang hanya mengenal bahasa Yunani, bahasa Latin waktu itu, tidak mengenal yang namanya bahasa Mesir kuno itu apa. Semua orang tenggelam dalam kelupaan kelam kabut masa silam. Semua orang bahasa lebih luganya sakit ingatan tentang sejarah masa lalu, negaranya atau dunianya. Bingunglah orang tuh melihat ini mau diapakan, ini kelihatannya batu yang kuno sekali. Sejak zamannya Rasul Markus menginjil di Mesir, dan pada abad-abad selanjutnya melahirkan gereja Koptik Ortodoks di Mesir, hasil penginjilan Rasul Markus, huruf-huruf Firaun kuno itu sudah diganti menjadi huruf Yunani. Jadi bahasa Mesir kuno, hurufnya, huruf hieroglif tadi diganti dengan huruf Yunani. Itulah yang dikenal dengan aksara Koptik. Ya. Nah, pesan teologisnya banyak mengambil Alkitab bahasa Yunani. Makanya istilah-istilah untuk nama-nama dewa dibuang, diganti dengan nama-nama netral dalam Alkitab Perjanjian Baru. Maka kalau Anda masuk ke gereja Koptik itu nuansanya ya Mesir kuno dan Arab, karena Arab itu bahasa yang dipakai setelah zamannya Islam kalau di Mesir. Kalau di Syria sebelum zaman Islam sudah dipakai bahasa Arab. Nah itu menarik. Jadi misalnya kalau memuja Tritunggal, itu bahasa supaya Anda bisa membayangkan bahasa Koptik ya. Itu misalnya begini: Agios Theos, Agios Iskiros, Agios Satanatos, Ek Parthenos Genesis Eleisonima. Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Ladzi la yamut, irhamna. Al-Masdulillah biwalidni urahil kudus, al-ana wa kullu hayyin wa ila dahri duhur. Amin. Itu ibadahnya di gereja di Mesir sana. Nggak sama dengan DKI, nggak sama. Tapi yang di sini foto, di sini kan hormat pada Bapa, Putra dan Roh Kudus sama. Budayanya beda, makanya jangan kagetan. Ini pikir gini dianggap Islam. Ini jauh sebelum Islam yang begini. Makanya Kristen itu impian saya. Kalau gereja-gereja kuno itu dimunculkan, ini kan seperti prasasti hidup. Jadi minimum tetangga sebelah itu nggak GR sekalian, nggak terlalu GR sekali menurut saya gitu. Bahwa apa yang mereka mutlakkan bahkan jadi demo berjilid-jilid itu kan karena simbol jadi agama ya. Bener nggak? Membela kalimat tauhid lah. Ungkapan la ilaha illallah itu kan sebetulnya bukan ungkapan yang khas Islami.
Yang kasih Islam itu Muhammad Rasulullah itu. Kalau Anda membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu bunyinya wa an la ilaha illallahul akad wa lana ilahun wahid wa huwa al-abul ladzi minhu kullu shay'in wa ilaihi narji'u wa rabbun wahidun Yesus al-Masih alladzi bihi kana kullu shay'in wa ilaihi narji'u. Diawali dengan wa an la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah yang esa. Bagi kita Allah itu hanya satu-satunya Allah, yaitu Bapa yang olehnya yang darinya berasal, daripadanya segala sesuatu berasal, dan kepada satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Itu bahasa Arabnya adalah la ilaha illallah. Saya ekspos begini kaget orang itu. Makanya buku saya dikasih kata pengantar dari Profesor Said Agil Siraj. Judul kata pengantarnya la ilaha illallah juga. Coba kalau waktu itu banyak gereja yang dukung saya, itu gue pamflet itu. Cuma kadang gerejanya meti-meti waktu itu. Aku melaku dewe harus ben-ben lah. Tapi pecah di sebelah ini kebacut di kapan. Ini pokoknya orang yang menciptakan sejarah itu selalu mendahului yang lain. Itu hukum itu sudah. Jadi kita kalau kita disalahpahami orang usah ngamuk sebenarnya. Justru masalahnya kita mesti bangga, oh iya aku melaku luwih dhisik. Sing ora gelem melok tinggal, ora kesuwen. Ngomong Kristen ora mari-mari soal perbedaan ini itu kan enggak mari bosen saya. Saya ditanya waktu KKR di Manado, Pak, bicara soal cara baptis tak tinggal ngalih. Kadang-kadang ditanya cara baptis yang selamat yang percaya itu kan di situ ada kemim, ada GPDI. Ini kalau saya ngomong ya itu kan merusak ilmu ini, tak tinggal ngalih. Pak, pertanyaan tadi belum dijawab, kon jawab di tombol apa? Kamu gereja apa? GPDI udah tahu nanya. Kamu pendetanya di waktu Islam ya selama loh. Kamu pendeta apa? Gemim Pak. Baptismu apa? Dipercaya ya sudah, percaya aja lah itu urusanku itu. Soal lambang itu kamu persoalkan. Yang percaya siapa enggak kamu? Percaya Pak, ya sudah. Itu nanti urusan ini ya, sampai kita mati nanti, belum selesai. Percaya enggak? Kalau kita ngurusi begini, kontraproduktif. Di luar yang diurusi banyak, ngurusi yang begini. Coba nanti kita mati, di atas kubur kita sudah ditanami ketela, ketelanya dipanen anak cucu kita, orang mati itu soal baptis. Makanya tidak usah kita persoalkan yang begitu. Ketika Anda masuk JKI, baptisannya selam ya sudah selam, usahakan dibahas. Anda GKJW, baptisnya percek silahkan. Ada gereja ortodok dibaptis selam 3 kali, lebih mantep lagi. Loh iya, kalau di gereja Pentakosta kan dibaptis kan begini kan. Kalau di gereja ortodok itu kolam baptisan itu kecil, makanya di depan gereja pun itu bisa dilakukan, bahkan baptis itu pakai itu pelembungan itu apa namanya kolam renang anak-anak, kolam yang di plastik itu kemudian ditaruh begitu ya. Kalau dia dalam begini ya, dia berdiri, aku membaptismu dengan nama Bismillah, kalau ini wal ibn warohil itu 3 kali mantep. Tapi yang ortodok begini tidak usah juga harus memaksakan kepada yang lain itu. Jadi ini pergaulan ekumenis. Nggak selesai kalau kita ngomong itu lagi, tapi kita butuh saling memahami alasan teologis masing-masing. Bukan memaksakan pendapat. Itulah perlunya adanya Malang Raya Partnership, Bali Partnership, dan nanti ada Banyuwangi Raya Partnership supaya apa? Kita ada kebersamaan. Lalu potensi besar kita untuk apa? Untuk menjelaskannya, nggak terjelaskan lagi. Yang seperti ini loh, nggak terjelaskan kan? Nah, saudara-saudara, naskah ini mula-mula ditemukan oleh seorang gembala Bedouin dari suku Ta'mirah atau Ta'mirah, namanya Muhammad Al-Tib. Pada musim panas dia melempar-lempar batu iseng-iseng, terdengar bunyi pecahan tempayan. Setelah dilihat ternyata itu tempayan yang ada gulungan kitab suci.
Lalu dia menemukan 7 gunungan yang kemudian dibawa ke pendetanya, ke abunanya. Namanya itu adalah Mar Yesui Samuel. Itu seorang episkop dari gereja ortodoks Syria di Bethlehem. Waktu itu tahun 1947. Uskupnya ini tahu, wah ini bahasa yang sangat kuno. Mana yang lain? Yang lain sudah dijual sama dia. Bahkan sudah sampai ke Amerika. Lalu sang episkop ini menghubungi seorang koleganya, orang Yahudi, profesor dalam bahasa Ibrani, namanya Profesor Eliezer Sukeni. Lalu mendiskusikan naskah itu. Setelah diuji secara radiokarbon, zat radio orang aktif, dan paleografi. Paleografi itu cara tulis. Anda kalau menulis di zaman Bung Karno kan beda dengan tulisan di zaman Pak Harto. Zaman Bung Karno tulis tebel, tipis, miring, ya, terus dirangkai. Zaman Soeharto sudah tegak-tegak, nggak dirangkai. Zaman sekarang sudah porak-porik tulisannya. Tapi dari tanda tulisan itu kan sudah bisa dikenal itu dari mana tulisan itu muncul. Itu yang namanya paleografi. Semua sepakat bahwa naskah ini sebelum Masehi. Hebohlah dunia saat itu. Sampai The Washington Post itu mengatakan ini miracle terbesar di abad 20. Karena bagaimana penemuan kolosal dari 11 gua di Laut Mati. Akhirnya gua-gua itu semua ditutup untuk arkeologi. Mengapa ditutup? Karena sebagian orang Beduin itu sering mencari naskah-naskah itu dan nggak dibawa keluar, tetapi dijemur kemudian direbus dan dimakan. Jadi mungkin Alkitab itu dimakan sama mereka dalam bentuk gulungan begini. Itulah sebabnya hampir seluruh Alkitab Perjanjian Lama itu ditemukan di Laut Mati kecuali kitab Ester. Jangan-jangan kitab Esternya itu terlanjur dimakan untuk ya, sampai kemudian waktu itu Israel belum ada, belum merdeka. Israel kan baru berdiri tahun 1948, ini 47. Jadi siapa yang paling berjasa dalam menemukan kemudian mempertahankan, meneliti ini orang-orang Katolik dari Ordo Fransiskan. Maka hormatlah sedikitlah sama Katolik. Jangan ada anti Katolik kok ngerti tapul. Itu termasuk yang menemukan Katolik. Tuh, kita ini kadang-kadang egois. Bener apa enggak kan? Faktanya begitu kok. Itu digalang dana dari Prancis, dari mana-mana untuk menghargai setiap 1 senti itu berapa dolar. Tujuannya apa? Supaya Alkitab itu nggak dimakan lagi sama orang-orang. Siapa yang peduli ketika itu? Ketika penyelamatan naskah-naskah Laut Mati. Sampai tahun 1952 masih diadakan penggalian terus dan ditemukan potongan-potongan mazmur yang disebut di Gua Nahal Ever. Itu ceritanya spektakuler ceritanya tentang penemuan Laut Mati. Dan dari naskah ini kita bisa mengetahui bahwa setelah dilakukan uji karbon dengan paleografi ternyata tidak berbeda secara prinsip dengan naskah kita. Nah, ini satu contoh. Yeremia pasal 31 ayat 38 sampai ayat 40. Ini terjadi perbedaan naskah. Nah, ini kita jujur mengatakan, kalau bedanya dikatakan beda, tidak usah ditutup-tutupi. Karena Anda nutup-tutupi seperti ini nanti muncul di internet. Ya toh? Nah, kita lihat ini. Wakal Hasyaremot at Nahal Kidron. Perhatikan ini, huruf ini R ini, res, ya. Ini bentuknya mirip dengan huruf Dalet. Nah ini. Padahal di dalam bahasa Ibrani, kata Hasyaremot itu apa artinya? Seperti Anda misalnya mengatakan dalam bahasa Indonesia, misalnya ya, proklamasi ditulis huruf M-nya hilang 1 kaki menjadi M, proklamasi.
Kan nggak ada artinya ini. Sama dengan Hasarimot dan Hasadimot tadi. Tetapi para rabi Yahudi tidak berani mengubah apa yang dirasa nggak cocok tadi. Jadi nggak segampang itu nuduh-nuduh palsu. Dia cuma nulis itu ada huruf yang menandai ini, ya, ditulis di sini kof. Huruf kof ini artinya kiri, bacaan, ya. Sementara di sini tulis huruf ketif, terbaca atau tertulis Hasarimot. Tetapi karena dia meragukan bacaan Hasarimot tadi, ditambahkan di angka 40 nya ayat 40 Hasadimot kiri. Kiri itu kiroah baca. Setelah ditemukannya naskah laut mati, ternyata bacaan yang diusulkan para rabi ini benar. Nah, itu artinya apa? Laut mati itu meneguhkan dari bacaan-bacaan yang dilakukan oleh para ahli kitab suci, baik Yahudi maupun Kristen, khususnya Yahudi karena waktu itu perjanjian lama, ya. Dan itu ternyata terbukti secara historis tidak salah. Luar biasa, kan? Makanya saya bilang, sekalipun mungkin saat ini Anda mendengar ceramah saya belum mengerti, tetap bisa masuk surga. Tujuan saya banggalah begitu. Bangga dulu aja cukup. Bangga tidak punya modal. Bangga aja sudah cukup dulu. Dari awal itulah kita mempelajari kitab suci. Jangan mendengar orang-orang yang ngomong katanya dia rektor STT meninggalkan gereja. Terus ben-bennya orang pinter. Biar aja. Kalau mau di ahli bahasa Ibrani praktekkan dong. Jangan hanya ngomong di Indonesia cuma ada 3 orang yang ngerti bahasa Ibrani. Banyak yang ngerti bahasa Ibrani. Anda lihat itu di jaringannya IRC sudah banyak, kursusnya ada. Gitu loh kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, inilah huruf tahun 150 sebelum Masehi. Ini naskah kuperan. Anda nggak usah jauh-jauh ke Israel kalau belum ada berkat ke sana. Cukup ke museum kafe aja ada. Saya tunjukkan di mana. Ini dari Yesaya 21 ayat 8. Di sana kadang-kadang Anda bingung ketika melihat perbedaan dalam terjemahan King James dan terjemahan baru lain. Then he cried as a lion, Lord, I am standing on my watchtower. Dan kemudian dia berteriak seperti singa, ya, berserulah seperti singa. Tuhan, saya berdiri dan seterusnya. Wajikra haroeh, dan orang yang melihat itu, berserulah orang yang melihat itu, atau dan berserulah singa itu. Tapi kenapa dilain dengan dia berseru seperti seekor singa? Karena di sini aneh. Wajikra Arya, dan berserulah singa al-misbah Adonai. Masa singa berseru? Ini terjemahan King James itu ditambahi kata-kata as a lion, artinya hi-nya juga tidak ada ini. Dan berserulah singa. Ini dibuat pemantas karena ini bacaan dianggap janggal. Setelah ditemukannya naskah laut mati, bunyinya bukan wajikra Arya al-misbah Adonai, tapi bunyinya wajikra haroeh al-misbah Adonai. Dan ternyata ini antara Arya haroeh. Ini di sini. Yang kabur ini. Dan di dalam teks kuno yang begini kan wajar. Tapi setelah ditemukan bukti terbaru dari naskah itu, maka sekarang dalam lembaga Alkitab ditulis seperti ini. Nah, Anda bisa membaca terjemahan lain dan Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Sudah terbit sekarang. Sejak tahun 2001 itu terbitnya. Bahkan sekarang sudah terbit juga Alkitab terjemahan Arab Indonesia. Makanya Alkitab saya tebal sekali kan. Ini 2 Alkitab langsung jadi satu, ini Arab Indonesia. Daripada Anda bikin
untuk King James Indonesia sekali-kali buat Arab Indonesia rasa macam apa-apa. Gaya-gaya sih. Paling tidak orang membaca, ada ya Pak. Nah, itu kesempatan untuk kita menjelaskan. Arab itu bukan sekedar Islam, gitu. Itu banyak ada apa itu langkah-langkah kreatif yang bisa lakukan. Paling tidak kita ini menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman itu dulu. Ini bukan hanya penting untuk gereja, untuk iman Kristen, untuk negara ini juga penting. Karena apa? Provokasi-provokasi itu dengan mudah dilakukan lewat apa? Lewat pembenturan simbol. Kan itu kan? Nah sekarang simbolnya itu ternyata yang diklaim sebagai simbol salah satu kelompok itu ternyata tidak mewarisi keseluruhan. Satu contoh misalnya, pemakaian hijab atau kerudung, apakah itu Islami? Orang Yahudi di Timur Tengah kalau ibadah juga pakai kerudung. Orang Kristen Ortodoks di Timur Tengah kalau dia pergi ke gereja juga semua pakai kerudung. Bukan hanya di Timur Tengah, di Rusia, di Eropa Timur. Kalau itu dari gereja Ortodoks dia pakai kerudung. Tapi kalau keluar panas-panas dipot. Karena itu hanya simbol dalam peribadatan itu. Bukan jadi mode pakaian kerjasama dengan pabrik tekstil, bukan itu. Kemudian jadi mode sendiri kan. Anda lihat sekarang di Timur Tengah, orang kalau ke gereja itu laki-laki dan perempuan dipisahkan, safnya berbeda. Itu di seluruh gereja Timur seperti itu, jauh sebelum zaman Islam. Orang Yahudi pun kan begitu. Anda lihat di tembok ratapan di Israel, tempat ibadahnya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Dan itu bukan khas Islam. Itu adalah khas dari agama-agama di Timur Tengah. Kenapa orang pada saat haid itu tidak wajib melakukan tugas keagamaan? Itu juga dari perjanjian lama yang diteruskan kemudian dalam buku Talmud, dari tradisi gereja kuno. Jadi itu bagi orang Kristen itu adalah adab, tradisi yang diterus sampaikan sampai zaman sekarang, tapi tidak dalam makna kalau tidak pakai hijab kemudian ke gereja doanya nggak diterima, itu tidak. Karena Kristen itu bukan agama hukum. Kalau agama hukum kan aturan itu kan. Sekalipun kita mengenal hukum, tapi hukum yang dilakukan itu bersifat bersifat normatif, bukan bersifat hukum positif. Di atas semua itu, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah termaktub seluruh kitab hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Nah, kalau ada perbedaan ini, terjemahan lain yang menerbitkan bersama dengan yang namanya Biblia Hebraica Stuttgartensia. Tadi kan yang naskah yang ada perbedaannya tadi kan Yesaya pasal 28 kan? Perhatikan di sini. Nah, ini angka 8. Wajikra Arya Al-Misbah Adonai. Wajikra Arya. Angka 8 di sini dikasih huruf A. Nih atas ini. Artinya apa? Mesti dilihat di catatan bawah. Nah, di huruf A ini angka 8 nih, ayat 8. Huruf A dia berkata ki, artinya kumran. H-O-E. Jadi naskah standarnya berbunyi Arya, tetap juga dicantumkan naskah standar. Enggak, ternyata sudah ditemukan yang terbaru, ini dihapus, bukan begitu. Ini dibakar, enggak cocok, bukan begitu. Dua-duanya dimuat supaya orang bisa menganalisis sendiri, supaya orang bisa cek and recheck sendiri. Dan luar biasa itu kejujuran akademis yang diajarkan oleh gereja. Bahkan bukannya gereja, orang Yahudi juga. Orang Yahudi itu kan banyak tafsirannya bertolak belakang dengan Kristen kan. Misalnya hamba Tuhan yang menderita dalam kitab Yesaya, itu kata orang Yahudi itu bukan Yesus, itu bukan nubuat Mesias. Hamba Tuhan yang menderita itu ya Israel keseluruhan, umat Israel, Israel people, itulah hamba Tuhan yang menderita. Tapi teksnya kan berbunyi hambaku yang kuurapi. Kan bentuk tunggal itu bukan bentuk jamak. Kalau kaum, umat, people itu kan mestinya hamba-hambaku. Di situ tetap hambaku bentuk tunggal.
Kalau orang Yahudi gara-gara tafsirnya beda dengan Kristen, dia ganti aja hamba-hambaku. Nyatanya sampai hari ini, baik Alkitab Yahudi dan Alkitab Kristen, bunyinya tetap hambaku, tidak hamba-hambaku. Berarti apa? Yang berbeda tafsirannya, bukan teks standarnya. Gitu. Karena apa? Inilah kejujuran akademis, semua dicatat loh. Ini teks standarnya, ya. Tectus receptus, teks yang diterima. Ini kritikus aparatus, apabila ada perbedaan haru'eh di Masoretik ternyata kumron, ternyata Aryeh di Masoretik ternyata kumron haru'eh, itu dimuat apa adanya, tidak ditutup-tutupi, tidak dihapuskan, tidak dibakar, nggak pernah ada itu. Jadi cerita-cerita Alkitab dibakar itu orang-orang tidak terpelajar yang begitu itu. Saya di di Manado pernah ditanya begitu di gereja Kemin. Ditanya, Pak, saya mendengar katanya konsili Nikia itu membakar Alkitab yang tidak cocok dengan klaim ketuhanan Yesus dibakar, Pak. Terus saya bilang, Ibu pasti nonton film Da Vinci Code ya? Iya, jangan nonton lagi, Bu. Film sampah aku tonton, saya bilang. Waktu itu. Tapi kalau nonton itu nonton satu aja terus cerita kancamu. Nggak usah nonton. Jangan melariskan film seperti itu. Nggak usah nonton. Nonton satu saja terus cerita karo kanca-kancamu. Film itu banyak tenan Jawa delok ora. Gitu. Sama dengan Anda makan sate, kalau Anda punya kolesterol atau punya apa, nggak usah ikut makan. Biar Pak Jun aja sama Pak Joko yang makan. Terus dia suruh cerita, kan yang penting tahu rasanya sate. Bagi orang yang diabetes juga gitu. Jangan makan angsley, cerita makan angsley itu kan artinya seperti itu. Tapi dalam konteks ini orang nanya ke saya, apa benar Pak kita dibakar? Dibakar kapan saya bilang? Itu konsili Nisea. Ini pasti terlalu banyak itu nonton film-film yang kayak gitu. Terus saya siangnya baru dengar itu di Sea Pak ada jagung bakar. Di dekatnya Tomohon ada kota apa itu namanya Sea. Sea. Oh iya betul, terjadi pembakaran setiap hari sampai hari ini. Jadi konsili Nikia itu sekarang jadi Iznik di Turki. Tapi yang mau sampai hari ini masih terjadi pembakaran. Apa dibakar Pak? Jagung, ikan. Itu kan Sea Pak, iya Sea yang pembakaran itu. Di Nikia tidak pernah ada pembakaran. Satu buku yang pernah dibakar sebagai simbol penolakan terhadap ajaran Arius. Buku itu judulnya Thalia. Itu aja yang dibakar. Dan Anda bisa membedakan antara film fiksi dengan sejarah. Seperti yang tadi malam. Karena apa? Kita belajarnya sejarah gereja itu sejak perpecahan Katolik Protestan. 16 abad ke bawah ini tidak pernah kita sentuh, itu sebabnya. Maka banyak orang memanfaatkan masa yang tidak diketahui kita ini untuk menghantam iman Kristiani. Nah, kita kembali kepada teks ini, dan bukti bahwa apa yang kita imani ini bukan sesuatu yang dituduhkan oleh pihak lain. Terjadi pembakaran kitab suci, terjadi pemalsuan. Ada yang mengkoleksi sekian puluh Alkitab. Yang kamu koleksi itu Alkitab terjemahan semua. Nah, ini salah satu naskah Mazmur dari Laut Mati. Nah, perhatikan titik-titik diakritik ya pada naskah kuno itu belum dilakukan. Itu dilakukan sejak zamannya Masura, kaum Masura. Makanya ada dibubuhkan tanda-tanda ya, namanya Nikutim kata jamak dari Nikut. Tetapi waktu itu contoh misalnya ketika kita menulis huruf ini H Elohim, ini terdiri dari berapa huruf ini? 1 Alef, H Il Lamed, Waw, Hi Yod Mim, H Elohim. Jadinya seperti ini. H Elohim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam naskah sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini perbedaan itu seperti apa contohnya?
Anda nulis Pancasila di zaman Orde Lama, bukan PANTYA_SILA. Sekarang TY menjadi C. Ya mirip itu pemalsuan apa bukan? Pancasila TY dengan C. Gudang Garam Jaya DYA, ya kan? Kan bukan pemalsuan, memang cara penulisan yang berubah. Dan kedua naskahnya ada sampai hari ini. Dan itu bukti bahwa gagasan pemalsuan Alkitab itu bukan didasarkan atas fakta, tapi didasarkan atas asumsi berabad-abad yang dipelihara, dipertahankan, dituduhkan dalam semangat kebencian terhadap iman Kristen. Tapi jangan ikut membenci. Kita hanya menjelaskan saja. Akhirnya kalau ada waktu silakan Anda nanti mengunjungi Shrine of the Book, Museum Alkitab di Yerusalem. Ini saya masih sehat ini. Sekarang sudah sehat. Tapi ini kesehatan ini pokoknya. Masih ada apa? Gemuk sekarang nggak terlalu gemuk. Atau mungkin karena ketutupan jenggot saya. Saya kira itu yang saya sampaikan.